Halo, selamat datang kembali di channel Aufasoft. Di video kali ini kita membahas sisi lain dari AI Agent di industri kesehatan. Kalau di video sebelumnya kita sudah melihat gambaran umumnya, kali ini kita akan menelusuri perjalanan pasien dan tenaga medis dari unit gawat darurat sampai laboratorium riset obat. AI Agent bukan lagi sekadar chatbot yang menjawab pertanyaan, melainkan pekerja digital yang bisa merencanakan, mengambil keputusan kecil, dan menjalankan tugas secara mandiri selama 24 jam. Di tahun 2026, rumah sakit di berbagai negara mulai merekrut staf digital ini untuk menangani pekerjaan yang repetitif dan memakan waktu. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja di setiap lini layanan kesehatan. Pemberhentian pertama adalah ruang praktik dokter. Dokter menghabiskan hampir separuh waktu kerjanya hanya untuk menulis catatan dan mengisi rekam medis elektronik. Sekarang ada teknologi bernama Ambient Documentation, di mana AI Agent mendengarkan percakapan dokter dengan pasien, lalu merangkumnya menjadi catatan medis yang rapi secara otomatis. Produk seperti Nuancedax dan Abrige sudah dipakai di rumah sakit besar Amerika, dan platform rekam medis seperti Epic mulai menanamkan Copilot AI langsung ke sistemnya. Dokter pun bisa kembali fokus menatap pasien, bukan menatap layar komputer. Inilah contoh nyata bagaimana agen cerdas meringankan beban tenaga medis setiap hari. Perjalanan berlanjut ke unit gawat darurat, tempat keputusan cepat menentukan nyawa pasien. AI Agent kini membantu proses triase, yaitu menilai seberapa urgent kondisi pasien yang baru masuk. Sistem seperti Qventus menganalisis data pasien, memprediksi lonjakan kunjungan, dan membantu rumah sakit mengatur alur IGD agar pasien kritis tidak menunggu terlalu lama. Beberapa rumah sakit rujukan di Amerika dan Eropa melaporkan waktu tunggu IGD turun drastis setelah memakai agen cerdas ini. Di Indonesia, teknologi serupa mulai diuji di rumah sakit rujukan untuk mengelola antrian pasien yang sangat padat. Hasilnya, staf medis bisa bekerja lebih tenang dan pasien mendapat penanganan lebih cepat. Selanjutnya, kita lihat aplikasi kesehatan yang sudah akrab di tangan kita. Platform seperti Halodoc dan Alodokter memakai AI Agent untuk screening awal gejala, membantu pengguna memutuskan apakah perlu ke dokter atau cukup istirahat di rumah. Di sisi lain, agen cerdas yang terhubung dengan jam tangan pintar bisa memantau pasien penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi secara terus-menerus. Perusahaan seperti Bioformis mengembangkan platform monitoring yang memberi peringatan dini jika kondisi pasien memburuk, sehingga dokter bisa bertindak sebelum keadaan darurat terjadi. Bagi pasien di daerah terpencil yang jauh dari rumah sakit, teknologi ini benar-benar mengubah akses mereka terhadap layanan kesehatan. Dari klinik, kita pindah ke laboratorium riset obat. Menemukan obat baru secara tradisional bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun dan biaya miliaran dolar. AI Agent kini berperan sebagai robot ilmuwan yang bekerja tanpa lelah menganalisis jutaan senyawa kimia dan memprediksi mana yang paling potensial. Perusahaan seperti Isomorphic Labs, yang didirikan oleh pencipta AlphaFold, dan In Silico Medicine sudah membawa kandidat obat hasil rancangan AI ke tahap uji klinis pada manusia. Agen riset ini juga membaca ribuan jurnal ilmiah, merancang eksperimen, dan menyusun laporan penelitian secara mandiri. Dunia farmasi pun berubah dari industri yang sangat lambat menjadi industri yang digerakkan data dan kecepatan. Penerapan berikutnya ada di ruang radiologi dan kamar operasi. AI Agent membantu radiolog membaca hasil CT scan dan Röntgen, menandai kelainan seperti perdarahan otak atau tumor yang mungkin terlewat oleh mata manusia. Perusahaan seperti Aidoc dan Lunit sudah mendapat izin regulasi untuk alat baca citra medis mereka di berbagai negara, termasuk untuk screening kanker payudara. Di kamar operasi, robot bedah seperti Da Vinci yang dilengkapi kecerdasan buatan membantu dokter bedah melakukan tindakan dengan presisi tinggi dan sayatan minimal. Kombinasi mata manusia dan ketelitian mesin ini menekan risiko komplikasi dan mempercepat pemulihan pasien. Di belakang layar, AI Agent juga merapikan administrasi rumah sakit yang selama ini dikenal rumit. Agen cerdas menangani verifikasi asuransi, klaim BPJS, penjadwalan dokter, dan prediksi stok obat agar tidak pernah kosong di saat dibutuhkan. Ada juga agen khusus Revenue Cycle Management yang mengecek kelengkapan berkas klaim sebelum dikirim, sehingga klaim yang ditolak berkurang dan arus kas rumah sakit membaik. Bagi rumah sakit di Indonesia, pengelolaan antrian pendaftaran dan pembayaran dengan bantuan agen digital membuat pengalaman pasien jauh lebih nyaman. Efisiensi di bagian administrasi ini bahkan bisa menekan biaya operasional hingga puluhan %. Tentu saja, semua kemajuan ini dibayangi satu tantangan besar, yaitu privasi dan keamanan data kesehatan. Data medis adalah data paling sensitif yang dimiliki seseorang, sehingga regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan HIPAA di Amerika menuntut sistem AI memenuhi standar keamanan tertinggi. Selain itu, keputusan medis final harus tetap berada di tangan dokter manusia,
karena iAgent hanyalah alat bantu yang bisa salah. Kedepan, kita akan melihat agen kesehatan pribadi yang menemani setiap orang sepanjang hidupnya, dari menjaga pola makan sampai mengingatkan jadwal kontrol. Teknologi ini akan semakin cerdas, tapi tetap butuh pengawasan manusia. Kalau kamu ingin tahu bagaimana iAgent mengubah industri lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.